أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan, dengan ungkapan alhamdulillah, dengan perbuatan yaitu ketaatan, dengan hati dengan pengagungan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengizinkan kita untuk bernafas. Tahukah kenapa Allah sampai detik ini izinkan kita untuk bernafas? Tidak ada lain tujuannya agar kita masih punya kesempatan untuk menggapai ridha Allah. Kalau orang berdagang modal utamanya adalah uang, hidup modal utamanya adalah nafas. Modal utamanya nafas. Jangan sampai setiap nafas kita kecuali untuk Allah. Kerja untuk Allah, ibadah untuk Allah, berkeluarga untuk Allah, semuanya untuk Allah. Kalau semuanya karena Allah, maka dikatakan oleh ulama, man wajadallaha wajada kulla syai'. Siapa yang sudah mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Dapatkan ridhonya Allah, dapat semuanya. Dunianya berkah, dunianya bahagia, akhiratnya apalagi. Wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Akan tetapi siapa yang dia tidak mendapatkan Allah, sehebat apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, faqada kulla syai', dia tidak dapat apa-apa. Man wajadallaha madza faqad. Siapa yang sudah mendapatkan Allah, apa yang tidak bisa didapatkan olehnya? Wa man faqadallaha madza wajad. Dan siapa yang tidak mendapatkan Allah, apa yang akan dia dapatkan? Intinya, bagaimana hidup ini semuanya kita persembahkan untuk Allah, dan itulah hamba. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu mulia. Kalau kita dengar kabar olean mau kedatangan presiden, bila presiden datang ke olean nih kah? Olean mau kedatangan presiden, Allahumma shalli ala Muhammad. Nak lemes.
Kobung kopi naneka. Ci, padangi kopi tung situng ci. Allahumma shalli ala Muhammad. Olehan kedatangan presiden, sibuk, desanya ditata dengan rapi, semua instansi turun tangan, membersihkan jalan, jalan-jalan dihias, rumah-rumah dirapikan, tempat tujuan utama diperbagus. Semuanya ikut andil untuk menyambut kedatangan tamu mulia. Kenapa? Presiden datang. Itu presiden dunia. Tahukah kita 1, 2, 3, 4 hari lagi kita kedatangan presidennya bulan. Kalau kita bisa dapatkan tamu mulia ini, kita sambut tamu mulia dengan hormat, dengan kebaikan, dengan semangat, dengan kemuliaan, dengan ketakwaan, kita bukan dapat perhatian di dunia, tapi apa yang terjadi 11 bulan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Dapat 1 bulan ini, 11 bulannya baik. Tapi siapa yang sia-siakan bulan ini, belum tentu 11 bulan yang lain baik. Apa itu bulan itu? Tamu yang akan datang itu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, apa doanya beliau? Ya Allah, selamatkan kami dari bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Loh, Nabi ini ngajarkan kita, selamatkan kami dari bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Kenapa? Supaya kita nggak nyia-nyiakan bulan suci Ramadan, supaya kita bisa mengagungkan bulan suci Ramadan. Jangan sampai keadaan sekarang sama ketika bulan suci Ramadan. Sholatnya sama malesnya, ngaji Al-Qurannya sama sedikitnya, sholawatnya, dzikirnya, sedekahnya sama. Jangan disamakan. Ini tamu mulia. Kalau orang bisa menghormati ini, itu bukti ada ketakwaan dalam hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan Allah, syiar-syiar Allah, di antaranya mengagungkan bulan suci Ramadan, maka itu bukti ada ketakwaan dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita ingin tanya bagaimana sih hati kita dengan Allah, takwa kita kepada Allah bagaimana, itu tergantung bagaimana kita mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Al-Quran mulia apa enggak mulia? Mulia. Siapa yang mengagungkan Al-Quran, bukti ada ketakwaan. Ramadan mulia apa enggak mulia? Mulia. Siapa yang mengagungkan bulan Ramadan, maka dia bukti ketakwaan. Masjid mulia enggak mulia? Mulia. Siapa yang memuliakan masjid, dia berarti ada ketakwaan dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Diceritakan Imam Bishr bin Harith Al-Hafi. Al-Hafi ini artinya orang secelen tak ngangkui sandal. Neka Al-Hafi. Jadi Nabi beda orang sesekut tak ngangkui sandal. Neka nyaman Al-Hafi julukannya. Al-Hafi, Imam Bishr Al-Hafi ini itu gubernur di daerah Basrah. Beliau tuh gubernur yang suka pesta, suka perempuan, suka minum-minuman. Pokoknya gubernur yang jauh dari Allah Ta'ala. Lihat cerita yang indah ini. Bagaimana proses taubatnya beliau. Sebab taubatnya beliau 2. Pertama, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Yang kedua, kesadaran bahwa manusia itu hamba Allah, budaknya Allah. Bukan hamba kekayaan, bukan hamba pangkat, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba manusia. Hamba Allah 2. Pertama, ketika Imam Bishr Al-Hafi sebelum menjadi wali, menjadi ulama, beliau jalan-jalan, kelihatan ada kertas di bawah bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ambil, beliau cium, lalu beliau rapikan, beliau kasih minyak, disimpan di tempat yang tinggi, yang mulia. Setelah itu beliau tidur. Ketika tidur, mimpi atau dapat suara, wahai Bishr Al-Hafi, sebagaimana engkau memuliakan kalimatku,
mengharumkan namaku, maka aku akan jadikan engkau harum di tengah-tengah manusia. Bangun Imam Bashir, gak peduli. Imam Bashir kurang perhatian sama sholat, kurang perhatian sama ibadah, terus saja mabuk, minum-minuman, pesta perempuan. Suatu saat ketika asik-asik pesta di rumahnya, joget-joget perempuan, mabuk-mabukan di rumahnya, ada orang penampilannya dekil, penampilannya orang-orang gak punya, orang-orang miskin. Ketuk pintunya beliau, Allahumma shalli ala Muhammad. Diketuk rumahnya, apa? Dibuka oleh pembantunya. Cari siapa? Saya mau tanya, rumah ini sahibul hadhid dar hur au abid. Saya mau tanya, yang punya istana ini itu orang merdeka atau hamba? Ngawur kamu ini. Yang punya rumah ini gubernur Basrah. Sambil ditutup pintunya. Menghina, kata pembantunya. Belum tahu yang punya istana ini gubernur Basrah, orang kaya, bukan orang budak, bukan orang hamba, tapi merdeka. Pergi. Yang ketuk pintu itu Imam Bashir. Kelihatan ada apa ribut-ribut budaknya. Turun, ditanyain, ada apa? Cerita, tadi ada orang ngetuk pintu. Setelah itu tanya, apa? Yang punya rumah ini budak atau orang merdeka? Imam Bashir langsung berpikir, merdeka atau hamba? Merdeka, mana orangnya sekarang? Pergi. Langsung beliau cepet-cepet tergesa-gesa keluar di rumah, dicari sampai nggak sempat pakai sandal. Dicari ketemu dengan ciri-cirinya, disamperin, ditanyain, apakah bapak tadi yang ketuk pintu rumah saya? Iya. Coba ulangi, apa tadi yang bapak tanyakan kepada pembantu saya? Saya tanya, yang punya rumah itu orang merdeka apa hamba? Dijawab. Ditanya lagi, ulangi pertanyaan lagi, orang yang punya rumah itu hamba atau orang merdeka? Imam Bashir langsung nunduk kepalanya. Iya, saya hamba. Saya nggak pantas, saya hamba Allah, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Nggak pantas hamba itu hidup di dunia itu semena-mena. Nggak pantas hamba hidup di dunia ini jauh dari perintahnya, tuannya Allah. Langsung dipegang tangannya, saksikan bahwa saya seorang hamba. Langsung tobat Imam Bashir Al-Hafi. Dan semenjak itu beliau sering nggak pakai sandal. Ketika ditanya oleh orang, kenapa Imam engkau tidak pakai sandal? Dulu ketika aku taubat, aku tidak pakai sandal. Dan yang kedua, aku malu sama Allah Ta'ala. Aku ada di atas bumi ini, berani kurang ajar sama Allah, padahal saya seorang hamba. Subhanallah. Maka terjadilah Imam Bashir Al-Hafi, ulama, wali yang besar. Sebab apa? Satu, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Yang kedua, sadar bahwa dirinya hidup adalah seorang hamba, seorang budaknya Allah. Kita ini budaknya Allah, kita ini hambanya Allah. Sudah sepatutnya setiap tindak tanduk kita karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita disadarkan bahwa kita adalah hamba Allah, hamba sejatinya Allah. Lihat pangkat Nabi Muhammad. Setelah Habibullah, apa pangkat terbesar Nabi Muhammad? Abdullah, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Pujian pangkat terbesar adalah hamba. Semakin orang itu menghinakan diri karena Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin dia congkak, sombong kepada Allah, jalannya merasa dirinya lebih baik dari orang, menyepelehkan orang lain, merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, dia semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sebentar lagi akan datang. Yuk tundukkan hati kita, rendahkan hati kita, perbagus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir bulan Sya'ban ini kita perbaiki niat.
Niat menyambut bulan suci Ramadan sebagaimana niatnya para guru-guru mulia dari kalangan para habaib, kalangan para masyayikh. Mereka semangat betul. Bagaimana tidak, Allah tumpahkan di situ rahmatnya, ampunannya, maafnya. Sia-sia orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Ayo senang, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tamu mulia akan datang. Salah satu menghormati bulan suci Ramadan, akhir bulan Sya'ban jangan sedikit membaca sholawat, perbanyak membaca sholawat. Bahkan dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau berkata, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang memperbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Sya'ban kurang 4 atau 5 hari. Yuk perbanyak sholawat. Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Sya'bannya, lisannya selalu perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan jangan sampai bulan suci Ramadan sia-sia. Kita sering dengarkan bahwa ada hadis riwayat sahih, malaikat Jibril berdoa diamini oleh Nabi Muhammad. Apa salah satu doanya malaikat Jibril? Siapa orang yang disampaikan umurnya di bulan suci Ramadan, tapi dia menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, tidak semangat ibadahnya, tidak dikurangi kejelekannya, males untuk baca Al-Quran, masih senang bermaksiat di bulan suci Ramadan, apa kata malaikat Jibril doanya? Mudah-mudahan orang itu celaka. Minta sama Nabi Muhammad, amini Muhammad. Nabi Muhammad, amin. Hati-hati, hati-hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Terus jangan sampai males menghadiri majlis ilmu, majlis taklim seperti ini. Walhamdulillah di Masjid Baitur Rahman hidup majlis taklim. Saya bersyukur, mudah-mudahan panitia takmir masjid yang memikirkan acara demi acara di masjid ini, Allah panjangkan umur sehat walafiat. Allah balas dengan kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat. Penting seperti ini, Pak. Ini makanan hati. Hati itu harus hidup. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Tabrani, Luqman berpesan kepadanya, alaika bimujalasatil ulama wasma kalamal hukama. Terus-teruslah kamu mendatangi majelisnya orang-orang yang berilmu, dengarkan hikmah-hikmah. Jangan anti dengan majelis. Kenapa? Fa innallaha la yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda al-mayyita biwabilil watar. Karena Allah Ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, cahaya nasihat, cahaya Al-Quran, cahaya hadis, cahaya kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para nabi. Seperti Allah Ta'ala menghidupkan bumi supaya tumbuhan di mana-mana dengan air hujan yang deras. Orang setak poran antar pengajian enggak nekah Atena ke geli. Jangan sampai tergolong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyaqa arbaun. Tanda orang celaka 4. Tanda orang celaka 4. Kalau sudah celaka, enggak kira bahagia dunia akhirat, di akhiratnya nerakanya Allah Ta'ala. Naudzubillah. Apa yang pertama? 1. Jumudul ain. Susahnya air mata menangis karena takut kepada Allah, karena dosa-dosa yang kita perbuat. Apalagi bulan suci Ramadan, 1 tetesan air mata yang keluar karena takut kepada Allah lebih baik daripada sedekah emas segunung. Nangis, makanya para wali itu hobinya nangis di malam hari. Nangis kepada Allah, nangis umat ini. Nangis. Ibki ala dahabi umrik bighairi naf. Nangis karena kita menyia-nyiakan umur kita tanpa manfaat. Nangis sama dosa-dosa kita.
Karena satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala sudah bisa menjadi penyebab kita celaka dunia akhirat. Satu, tanda orang celaka, susahnya air mata kita keluar karena takut kepada Allah. Yang kedua, qaswatul qalbi, keras hati. Gak bisa ditembus dengan nasihat ayat. Ayat dikeluarkan gak mempan, hadis dikeluarkan gak mempan, cerita-cerita dimempan gak mempan. Ada orang mati di depannya, lupa kalau dia bakal mati, gak mempan. Kenapa? Hatinya keras. Ada pengajian apa beuy, tak remare, nggak itu beuy, nggak itu beuy. Oh, hati-hati. Keras hati, nggak mempan dinasihati, sampai diturunkan adab yang pedih kepada dia, baru dia nyesel. Yang ketiga, al-hirsu, tamak. Tamak hidupnya untuk dunia, 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 dunia sampai meninggalkan akhirat. Kita tidak dilarang mencari dunia, tapi yang dilarang melupakan akhirat, mementingkan dunia. Tamak, tamak, tamak. Hati-hati, tanda orang celaka. Yang terakhir, tulul amal, panjang angan-angan, hidupnya lupa bahwa akan mati. Lupa saya bakal mati, kayak hidup, hidup saya masih panjang. Orang yang celaka adalah orang yang merasa dirinya tidak akan mati. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Ramadan akan segera tiba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita untuk benar-benar memaksimalkan bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di sisa bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Mudahkan kami untuk beribadah, kuatkan kami untuk menjalankan ketaatan, kuatkan kami untuk puasa, tarawih, tahajud, membaca Al-Quran, dan tutup peluang untuk kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah, ampuni keluarga kami yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Allah, bulan suci Ramadan akan segera tiba. Jangan jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan terakhir bagi kami. Sampaikan kami ke Ramadan yang akan datang dengan keberkahan-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan karunia-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersihkan hati kami ya Allah. Jangan golongkan kami orang yang celaka, jangan golongkan kami orang yang binasa, jangan golongkan kami orang-orang yang enggan untuk menyebut nama-Mu, menyebut nama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki keadaan kami, keadaan rumah tangga kami, keadaan ekonomi kami, keadaan anak-anak kami. Jadikan anak kami anak yang saleh, salehah, bisa membanggakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ketika datang ajal kami, ketika Engkau akan ambil nyawa kami, maka jadikan akhir hayat kami indah dengan kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, Allahumma amin, amin ya mujibas sa'ilin. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah